Oke, halo Sobat Tia. Saya balik lagi di sini. Kali ini saya mau jelasin tentang IELTS. Oke, tapi saya akan jelasin dulu secara umum IELTS itu apa supaya teman-teman nggak bingung. So, simak terus videonya sampai habis. Oke? In audio. Banyak teman-teman yang nggak tahu IELTS itu apa atau taunya hanya setengah-setengah mungkin. Apalagi orang tua. Orang tua itu biasanya lebih familiar sama TOEFL. Jadi, saya akan bagi screen saya sekarang. Oke? Oh ini dia. Nah, IELTS itu adalah singkatan dari International English Language Testing System. Jadi sebenarnya mirip TOEFL untuk menguji kemampuan bahasa Inggris, tapi tidak seperti yang teman-teman kira. Nah, skills yang diujikan itu ada reading, ada listening, ada writing, ada speaking. Jadi ada 4, sementara kalau di TOEFL itu lebih sedikit, hanya 3 yang diujikan. Biasanya orang yang ambil IELTS itu adalah orang-orang yang mau kuliah atau melanjutkan studi lah intinya. Secara umumnya itu. Atau untuk bekerja. Bekerja tapi di luar negeri atau kadang-kadang di perusahaan asing. Mereka juga minta. Ada yang begitu. Ada juga yang untuk migrasi, untuk pindah ke luar negeri dan tinggal di sana. Nah, eh, untuk nilai yang paling rendah itu 0, yang paling tinggi itu 9. Kita sebutnya band kalau di IELTS. Naiknya setengah-setengah. Jadi ada 5, 5,5, 6, 6,5, dan seterusnya sampai 9. Modul pun ada macam-macam. Yang paling umum adalah akademik. Kenapa paling umum? Karena biasanya ngambil IELTS itu untuk kuliah di luar negeri atau sekolah di luar negeri. Eh, ada juga yang orang-orang banyak ambil, walaupun tidak sebanyak akademik, itu general training. Kalau general training itu untuk kerja, jadi nggak bisa ngambilnya general training untuk kuliah. Begitu, oke? Nah, yang terakhir ini ada, sebenarnya ini bukan modul lah, tapi nggak apa-apa, saya masukin di kategori modul. UKVI itu United Kingdom Visa and Immigration. Jadi kalau mau kuliah atau kerja di United Kingdom, di area kerajaan Inggris, biasanya untuk pengurusan visa dan imigrasinya itu embassy akan mintanya IELTS yang UKVI. UKVI ada yang general, ada yang akademik. Jadi kalau memang mau kuliah di sana atau mau kerja di sana, langsung ambil yang UKVI aja. Jangan ngambil akademik yang biasa terus ngambil yang UKVI akademik lagi, double jadinya. Karena tesnya lumayan mahal IELTS itu. Nah, cara penyampaian, bukan penyampaian, metode tesnya pun ada beberapa cara. Yang pertama itu paper base. Sejauh ini sampai sekarang tanggal 21 Juni 2026, yang saya tahu itu IDP masih punya paper base. Sementara yang lain, British Council, itu full hanya computer delivered atau computer based test. Kita sebutnya computer delivered. Mmm, sama aja sebenarnya, harganya juga sama aja kok, biaya tesnya sama aja. Yang terakhir online. Nah, untuk online ini bisa dilakukan dari rumah atau dari kantor, dari mana, tapi saya tidak menyarankan. Memang terkesan praktis, terkesan sangat praktis, tapi ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. Kestabilan internet, mmm, listrik akan mati atau tidak, kemampuan komputernya seperti apa. Oke, jadi ada banyak sekali lah, ada risiko-risikonya. Memang bisa nanti akan saling untuk bukti bahwa, oh ini tidak apa, di area saya listriknya mati misalnya, tapi kan itu nambah lagi urusan gitu loh. Kalau saran saya lebih baik ambil paper atau computer delivered di test center. Nah, lanjut. Saya mau bahas sedikit tentang masing-masing skill. Listening itu terbagi jadi 4 section. Per section itu ada 10 soal. Yang paling pertama ini didesain menjadi bagian yang paling mudah dites.
Ini hanya mendengarkan pembicaraan dari 2 orang. Biasanya eh, ngebooking hotel, room, atau ngebooking apa menyewa eh, mobil. Pembicaraannya kurang lebih seperti itu, very general. Yang kedua, ini masih general, tapi hanya satu orang yang bicara. Jadi bukan conversation. Ini hanya satu orang. Bayangkannya beginilah, bayangkannya tour guide. Misalnya lagi nunjukin area-area di sebuah kota. Atau orang yang ngasih pengumuman dari information center di mall misalnya. Nah, yang ketiga, section 3, sama masih 10 soal. Ini conversation lagi antara 2, 3, atau 4 orang. Dan di sini topiknya sudah mulai masuk ke study related atau academic. Misalnya between students atau antara student dengan teacher atau student dengan profesornya. Um, Mirip dengan yang pertama, hanya topiknya sudah tidak general. Yang keempat dan yang terakhir ini didesain menjadi yang paling challenging. Oke, okay? So sama seperti yang kedua, hanya one person talking tapi academic. Bayangkannya gini deh, dosen lagi ngobrol dosen lagi menjelaskan sesuatu di depan kelas, kurang lebih begitu, oke, okay? Atau seminar. Nah, soal-soalnya pun tidak seperti TOEFL, di mana kalau TOEFL itu kan biasanya eh, multiple choice, bukan biasanya, memang hanya multiple choice ya kalau TOEFL 100% multiple choice. Kalau di sini enggak, di sini ada 7 tipe soal. Tidak akan semuanya didapatkan di satu set tes, tapi majority akan didapatkan. Nah, cara menghadapi tiap tes pun, tiap jenis soal itu juga nggak sama. Jadi ada trik-trik tertentu gitu untuk bisa menjawab soal IELTS. Karena begini, IELTS itu no matter how good your English is, bagus bahasa Inggrisnya, excellent, kalau nggak tahu triknya, bisa gagal. Banyak kok orang-orang native yang coba, native speakers ya, yang coba untuk ikut IELTS test, itu mereka ended up with band 7, skornya 7, which is aneh, karena um, mereka native gitu. Masa sih nggak bisa bahasa Inggris? Bisa, tapi mereka nggak tahu triknya untuk menjawab soal itu. Nah, reading juga sama. Reading itu ada 3 section, 40 soal. Jadi 13 soal, 13 soal, 14 soal. Tipe soalnya di sini agak lebih banyak. Dia ada 11. Previously, yang listening itu ada 7 tipe. Yang ini ada 11. Dan sama, tidak semuanya akan didapatkan, tetapi mayoritas ada di set soal itu. Waktu untuk mengerjakan uh, ujiannya itu 1 jam untuk 40 soal. Kalau yang listening tadi itu tergantung panjangnya audio. Jadi bisa 30 sampai 40 menit untuk satu kali ujian listening. Kalau untuk satu kali ujian itu maksudnya 4 section itu ya. Kalau reading ini 1 jam. Nah, speaking. Speaking kebagi menjadi 3. Oke, okay? Kebagi menjadi 3 part. And totalnya antara 11 sampai 15 menit totalnya. Nah, di bagian pertama itu Q&A lah, question and answer about you. Jadi familiar topic. Bagian yang kedua still familiar topic, tapi kamu bicara sendiri. Jadi bukan Q&A, jadi kayak mini presentation 2 menit. Yang ketiga itu udah kita bicara apa tentang opinion, discussion, bentuknya jadinya begitu. Yang diperiksa yang pertama itu fluency dan coherence, jadi seberapa fasih. Yang kedua itu vocabulary, yang ketiga itu grammarnya, dan yang terakhir pronunciation. Oke, okay? Ini akan saya jelaskan nanti di video yang berbeda ya, detailnya seperti apa. Tapi hanya 4 ini, masing-masing point itu contribute 25%. Jadi kalau grammarnya
ngerasa, aduh grammar saya pas-pasan, jangan takut. Karena grammar hanya 25% dari total. And lastly adalah writing. Bentar ya. Oke. Nah, yang terakhir ini writing. Kalau writing itu ada dua. Jadi ada task one sama ada task two. Saya mau bicara task one dulu. Em, Bedanya antara academic sama general training. Kalau academic itu dapat soalnya adalah yang misal line graph, table, pie chart, lalu dirangkum. Sementara kalau general training itu membuat em, surat, apakah formal, semi formal, atau non formal. Itu nggak bisa milih dikasihnya yang mana ya itu yang dikerjain. Gitu. Nah, terkesan lebih mudah general training, tapi jangan jangan berpikir gini, jangan berpikir lebih gampang general training soalnya. Mendingan saya kerjain yang general training aja, sementara kebutuhannya adalah untuk akademik. Itu nggak bisa dipakai, jadinya nggak valid. Waktu yang diberikan 20 menit, tapi itu suggested time. Yang disuggestnya 20 menit. Mau kurang nggak apa-apa, mau lebih nggak apa-apa, tapi nanti itu pengaruh ke task 2. Task 2 itu suggested time-nya 40 menit. Intinya gini, task 1 sama task 2, kalau digabung, totalnya harus 1 jam selesai. 1 jam selesai. Jadi mau misalnya task 1-nya 30 menit, ya task 2-nya 30 menit. Task 1-nya 15, ya ini 45, and so on, and so forth. Oke? Nah, kalau task 2 itu essay. Again, detail-detailnya nanti saya bicarakan di video yang terpisah, karena kalau enggak ini akan menjadi video yang sangat panjang. Oke? Sama seperti speaking, ada 4 elemen yang diperiksa. Oke, ada task achievement. Task achievement itu intinya off topic atau tidak, intinya itu. Lalu syarat length-nya, word count-nya terpenuhi atau tidak, di situ dulu. Yang kedua itu coherence and cohesion, itu akan saya bahas nanti lah. Intinya flow-nya seperti apa, flow dari writing-nya seperti apa. Yang ketiga vocabulary juga atau lexical resource. Dan yang terakhir, grammatical range and accuracy. Again, masing-masing 25%. Masing-masing 25. Jadi jangan, don't be too intimidated bahwa, aduh, grammar saya jelek, jadi nilai saya pasti jelek. Belum tentu. Belum tentu. Jangan juga pede, oh grammar saya bagus. I know all the tenses, belum tentu tinggi juga nilainya. Nah, siapa sih yang butuh IELTS? Biasanya students yang mau kuliahnya mungkin di Indonesia, tapi ngambilnya international program. Biasanya universitasnya itu minta. Ada yang mintanya TOEFL, ada yang mintanya IELTS. Kan kalau international program itu nanti di berapa tahun terakhir atau berapa bulan terakhir itu kuliahnya di luar. Oke. Yang kedua, students yang lagi applying untuk scholarship, untuk beasiswa. Nah, yang ini agak berat. Yang ini agak berat karena beberapa institusi yang memberikan beasiswa, dia tidak memberikan requirement yang fix. Maksudnya gini, siapa yang skornya paling tinggi, yang bandnya paling tinggi, itu yang kans untuk dapat beasiswanya lebih tinggi. Biasanya begitu. Atau students yang mau dengan beasiswa ataupun tidak, dia mau kuliah keluar atau mau sekolah di luar, melanjutkan studinya di luar. Nah, orang yang mau tinggal dan bekerja di luar negeri, jadi yang migrate, yang work di luar negeri, di countries yang berbahasa Inggris, itu biasanya IELTS is required. Dan beberapa perusahaan lokal di Indonesia itu untuk lamaran kerjanya ada yang sudah mulai minta IELTS. Salah satunya yang saya tahu Nabati. Ini saya dapat informasinya, saya tidak tahu ini valid atau enggak. Kalau ada orang Nabati, tolong ditulis di komen valid atau tidak. Karena salah satu murid saya itu ketika dia lamar kerja, diminta skor IELTS. Kebetulan dia punya dan dia masukin. Dia keterima, sekarang dia kerja di Nabati. Oke? Okay? Nah, IELTS versus TOEFL. Satu, TOEFL ITP itu sekarang masih umum digunakan di Indonesia. Why? Karena multiple choice.
Meriksanya gampang, meriksanya cepat. Beda dengan IELTS yang soalnya mix banget. Sedangkan TOEFL IBT itu lebih mirip sama IELTS, tapi lebih kompleks lah. Buat saya pribadi, kalau nggak setuju ya let's agree to disagree. Buat saya tipe soal-soalnya lebih kompleks dan mereka terlalu sering merubah ininya sistemnya. Jadi susah untuk ikutinnya. Kebanyakan universitas di luar itu perlu required IELTS. Kebanyakan ya, majority. Saya berani bilang 80% itu mereka mintanya IELTS. Ada banyak juga universities yang minta IELTS atau TOEFL IBT. Tapi ya, kalau lebih banyaknya IELTS ya ambil IELTS aja. Nah, IELTS itu dia menguji 4 skills. Dia menguji 4 skills yang tadi saya sebut ya, reading, listening, speaking, writing. Sementara TOEFL ITP itu hanya listening, structure, dan reading. Ada di bagian TOEFL ITP, ada bagian writing, tapi itu nggak pernah dipakai lagi di Indonesia. Setahu saya malah nggak pernah dipakai sama sekali di Indonesia. Nah, persiapannya. Persiapan yang ideal ya, saya mau bicara soal IELTS. Faktanya, kalau mau mengembangkan kemampuan bahasa Inggris, itu butuh sekitar 6 bulan. Untuk belum sampai maksimum ya, belum sampai maksimum. Itu butuh sekitar 6 bulan. Dan kelas IELTS itu bukan kelas untuk belajar bahasa Inggris. No. Kelas IELTS itu harus dilihatnya seperti GO atau Nurul Fikri, Intan, seperti begitu kurang lebih. Belajar tips and tricks, belajar strategis untuk menjawab soal. Intinya di situ. Nah, butuh komitmen. Kalau kalau sekarang sedang sibuk menyiapkan tugas akhir, skripsi atau tesis, sekarang bukan waktu yang tepat untuk belajar IELTS. Um, you already have too much on your plate. Jadi IELTS itu butuh waktu yang uh, kita lagi tenang, jadi bisa lebih fokus, jadi bisa komit. 3 bulan deh, 3 sampai 4 bulan ideally untuk belajar IELTS. Oke, next, anggap begini. Kan kalau ikut course itu di awal dikasih diagnostic test. Banyak tempat kursus yang ngasih diagnostic test di awal. Um, Ketika pertama ngambil, bandnya 5 nih. Ya udah, oke, okay, 5. It looks bad, tapi enggak, itu range yang bagus sebenarnya untuk mulai. 5, 4,5, 5 itu udah siap untuk mengembangkan. Kenapa saya bilang begitu? Karena nanti di akhir tes, di final test, nilainya jadi 6. Nah, ini nilai yang real. Jadi sebenarnya di awal ujian nilainya itu bukan 4,5 atau 5, sebenarnya 6 di awal tuh. Tapi kenapa dia dapatnya 4,5 atau 5? Karena belum tahu strateginya. Jadi di sini ketika angkanya jadi naik, itu menjadi real, bukan karena bahasa Inggrisnya berkembang, ya syukur kalau berkembang, tapi goalnya bukan itu. Tapi karena you have the strategy, timingnya sudah bagus, ngatur waktunya sudah bagus, oke? Okay? Itu kenapa bisa dapat lebih tinggi. Jarang sekali kejadian di mana di awalnya 5, di akhirnya malah jadi 4. Itu jarang sekali. Biasanya kalau itu terjadi, ini si anaknya ini nggak pernah les. Atau lesnya banyak bolong-bolong, sering terlambat. Oke, next. Yang saya bilang tadi ya, IELTS course itu untuk belajar strategi. Kenapa? Karena beda soal, beda tipe soal, itu beda handlingnya lah. Beda cara, nggak beda-beda banget, tapi ada cara-cara tambahan yang you need to know. Nah, practice makes good, perfect practice makes perfect. Intinya gini, kalau hanya latihan soal aja, ya bisa jadi bagus. Bagusnya apa? Jadi terbiasa, oh ada soal yang begini, oh ada soal yang begitu. But perfect practice adalah ada guide-nya,
ada gurunya atau tutornya, dan ada time allocated. Oke, kerjain soal ini sekian menit. Selesai nggak selesai, lu berhenti. Kalau alarm goes off. Biasanya kalau mengerjakan sendiri itu suka, antar dikit lagi, antar dikit lagi. Tapi kalau ada guru, di-cut langsung. Oh, oke, dari 20 soal kamu hanya bisa ngerjain 15. What's the problem? Yuk kita sama-sama cari tahu. That's perfect practice. Nah, independent study itu enaknya bisa fleksibel, tapi butuh extra komitmen, butuh self discipline yang bagus. Sayangnya nggak bisa diskusi sama siapa-siapa, mau diskusi sama ChatGPT itu terbatas. Sorry, AI itu terbatas. And then you might learn the wrong way. Metode belajarnya mungkin salah. Akhirnya yang sebenarnya belajarnya bisa hanya 15 menit, 20 menit untuk satu case langsung ngerti. 1 jam, 2 jam masih belum ngerti. Atau mungkin ngerti tapi mengerti dengan cara yang tidak tepat. Dan resourcesnya limited. Banyak memang, banyak. Kalau mau download yang illegal aja ada banyak sekali resources untuk IELTS. Tapi nggak butuh semua. Nggak dibutuhkan semua. Bahkan ada beberapa yang tua-tua, yang lama-lama resourcesnya. Itu udah nggak valid lagi untuk dipakai. Why? Karena ada banyak perubahan. Ada yang sudah dimudahkan jenisnya. Kita juga kadang-kadang nggak tahu kelebihan dan kekurangan kita. You need someone else to tell you. Di sini peran guru bermain. Solusinya ya cari guru. Mau itu dari apa? Kelas atau mau itu dari private. Oke? Nah, enaknya kalau kelas itu fixed schedule. Jadi lebih tertib. Ngatur jadwalnya lebih gampang. Untuk mengatur prioritinya lebih gampang. Sementara kalau private itu lebih fleksibel. Enaknya apa? Mau kapanpun bisa. Nah, di kelas itu ada classroom discussion. Kadang-kadang bisa jadi kemana-mana discussionnya, kadang-kadang tergantung gurunya bawahnya. Sementara kalau private itu one on one kan antara ya satu guru satu siswa. Jadi lebih fokus karena bisa tailor make. Oh, saya kalau ngajar private student saya, oh murid saya ini si Anu, dia kelebihannya kekuatannya di sini, tapi ininya lemah. Saya rubah materi saya menyesuaikan dengan kebutuhannya dia. Kalau di kelas itu nggak bisa kayak gitu. Nah, tapi di kelas itu ada peer support. Kurang lebih gini, kayak kalau nge-gym, kalau ada partner, itu pasti lebih cepat latihannya. Lebih semangat latihannya. Why? Karena ada sedikit kompetisi. Ada juga, apa namanya, saling support, saling bantu. Kayak misalnya kalau bench press ada yang nge-spotnya masih partner kita loh, masih teman kita. Sementara kalau private, itu nggak ada peer support. Itu jadi bisa bisa agak membosankan, bisa agak boring. Tapi enaknya belajar segala sesuatunya lebih cepat. Kalau nge-gym lagi make PT gitu lah, yang biasanya kita latihannya 2 jam, kalau ada PT-nya 1 jam selesai. Tapi karena kayak begitu jadinya lebih mahal. Jadinya lebih mahal, bisa 2-3 kali lipat dari harga kelas. Why? Karena tailor made. Karena gurunya juga lebih capek kalau ngajar hanya satu murid. Guru tuh lebih capek. Yang saya bilang tadi, kalau classroom discussion itu kan bisa kemana-mana dan itu bisa jadi chaotic, tapi produktif tetap. Ya tergantung gurunya lah, dia managing kelasnya bagus atau enggak. Sementara private, as I mentioned earlier, bisa boring, bisa bisa membosankan karena one on one. You with the same person again and again and again. Itu uh. Nah, sekarang anggaplah mau ngambil kelas, mengambil kursus whether private atau native. Native itu kadang-kadang sorry, saya mau jelasin dulu. Yang disebut native itu bukan orang asing, bukan. Native itu adalah penutur asli.
Jadi kalau ada orang mukanya bule, tapi dia orang Iran, dia bukan native speaker, karena itu bukan penutur asli bahasa Inggris. Ada orang bule, bule banget, tapi dia orang Jerman, dia bukan native. Dia native German speaker, dia bukan native English speaker. Ya, nah saya mau fokus ke yang native English speaker dulu. Kadang-kadang mereka tidak bisa menjelaskan grammar secara jelas. Why? Karena mereka tidak pernah belajar grammar. Sejak lahir sudah berbahasa Inggris. Jadi eh, akan menjadi challenging when it comes to grammar. Dan banyak juga guru-guru native yang comprehension bahasa Indonesianya itu terbatas. Karena apa? Bahasa itu sangat berhubungan dengan culture, sangat berhubungan dengan customs, dengan culture. Jadi nggak hanya translating, tapi mereka lebih lebih bagus kalau udah urusannya vocabulary, urusannya speaking. Obviously mereka akan lebih bagus dan mereka akan lebih accurate in English. Tidak bisa menjelaskan, tapi bicaranya akan lebih accurate. Tapi nah ini yang banyak orang tidak sadar. Oh, native English speaker, apa pentingnya bagi mereka untuk ngambil ujian IELTS? Apa pentingnya? Nggak ada pentingnya untuk itu. Jadi mereka nggak tahu struggle-nya murid-murid ketika ujian tuh apa, mereka nggak mengalami itu. And mereka nggak experience the same, mereka nggak bisa relate, intinya begitu. Sementara kalau local teacher, better understanding of grammar dan mereka bisa menjelaskan. Why? Karena mereka belajar aturannya. Oh, pakai tenses ini karena ini, pakai tenses itu karena untuk ini. Gitu. Dan mereka jelas bisa bahasa Indonesia. Jadi kalau udah kepepet banget ngejelasin pakai bahasa Inggris and you still don't get it, langsung switch ke bahasa Indonesia. But they might have limited knowledge di vocabulary. Ya, mereka guru bahasa Inggris. Yes, but you need to remember, they are English teachers. They are not walking dictionary. Jadi jangan mengharapkan, oh guru bahasa Inggris tahu semua kata di dictionary. No, nggak ada yang bisa kayak gitu. Then in speaking, they might not sound natural, but that's okay as long as they are clear. The whole idea of IELTS adalah itu, bukan tes pengetahuan bahasa Inggris, tapi tes communication. Nah, ini mirip yang saya bilang tadi, jadi mungkin accuracy-nya bisa meleset kalau guru lokal. Oke. Okay? Dua-duanya ada kelebihan, dua-duanya ada kekurangan. So choose which one you prefer. Choose which one you like. Oke, okay? Tapi ya be selective. Sebenarnya kalau saya boleh menyarankan, ambil local teacher. Ambil local teacher. Uh, untuk speaking practice-nya, latihan sama local teacher, memperbaikinya nanti nonton film. Nanti saya bisa jelasin caranya kok. Itu gampang banget. Nonton film itu, watching movie sudah sangat membantu untuk pronunciation dan expressions. Okay, 100% facts about IELTS and IELTS courses. No guarantee. Tidak ada jaminan bahwa kalau les IELTS skornya pasti tinggi. Oh, lulus ujian ini dapat skor atau dapat band 8. Nggak ada, nggak ada. Kalau ada yang berani garansi itu, berani banget ya. Kalau saya sih nggak berani. Buat saya itu over delivered lah. Sorry, over promise. Buat saya itu over promise banget. Dan seringkali kalau yang udah over promise gitu, under deliver, risky. Karena gini, kita bicara logik. Oke, materialnya bagus nih. Material yang disediakan si kursus itu bagus, komplit, penyampaiannya bagus. Tapi muridnya nggak pernah datang. Atau muridnya datangnya sering terlambat. Atau di kelas nggak aktif. Assignment nggak dikerjain.
itu kan mempengaruhi banget. Garansi itu hanya bisa terjadi kalau murid juga berani menggaransi, memberi jaminan bahwa si murid tidak akan pernah terlambat, tidak akan sakit, akan mengikuti semua kelas, akan mengerjakan semua tugas. Oke, kita bicara garansi di situ. Secondly, ini saya sudah mention tadi, kelas IELTS itu untuk learn strategies, bukan untuk learning grammar. So, language ability-nya sebenarnya nggak improve. Kalaupun improve, biasanya kecil. Band yang umumnya dibutuhkan ini untuk ambil master's degree ya. Untuk master's degree itu biasanya antara 6.5 sampai 7.5 tergantung universitasnya. So, do your research. Mau ke universitas mana, mereka require-nya band-nya berapa. Jangan belajar IELTS dulu, terus nyari university-nya. Itu kebalik. Karena goal-nya jadi nggak jelas. Kalau untuk bachelor, untuk BA itu biasanya 6 yang diminta. 5.5 to 6. Untuk general training yang bekerja biasanya 5.5 to 6 sama. Faktanya most Indonesian people itu ada di 4 sampai 5,5. Kenapa? Karena males les bahasa Inggris. Karena kalau pakai bahasa Inggris takut salah. Why? It's not your language. Kenapa harus takut salah? Kalau orang Indonesia ngomong bahasa Indonesia salah, baru malu. Kalau ngomong bahasa lain dan salah, it's not your language. Ini hasilnya nih, karena takut dijudge sama orang, bahasa Inggrisnya salah, segala macam. Jadinya begini, nggak berkembang. So, ada agak PR ini sebenarnya buat guru-guru IELTS. Dan terakhir, teachers are more effective than AI. Seriously. AI, kalian tuh butuh human touch, human approach. Guru real orang, mereka bisa lihat emosi kamu, mereka bisa lihat mood kamu. Mereka tahu, oh, moodnya lagi nggak oke nih, ya udah kasih istirahat dulu, atau ya udah kita kerjain yang ringan dulu. AI nggak bisa seperti itu dan nggak mau tahu. Ya lu minta gue ngajarin lu ini, ya ini belajar nih, gitu. So, saya masih tradisional, saran saya adalah get a teacher. Oke? Okay? Choose your pain. Ya, let's start now. Jangan di nanti-nanti, jangan udah kepepet, udah tinggal 1 bulan lagi mau IELTS, tes, baru ngambil lesnya. Itu mepet banget. Give yourself 3 or 4 months, 3 sampai 4 bulan. Itu udah paling ideal. 3 sampai 4 bulan baru tes. Kalau 3 minggu, 1 bulan, terus tes itu nggak ideal. Itu namanya menyiksa diri. Apakah bisa? Ada orang-orang yang bisa. Banyak murid saya yang bisa kayak begitu. Tapi saya nggak tega juga, kasihan juga melihatnya. So, 3 or 4 months deh. Oke? Okay? So, ini saya tutup dulu. That's it. Itu dia. IELTS itu seperti itu. Untuk beberapa video ke depan, nanti saya akan buat per section dari masing-masing skill untuk belajar IELTS. Kalau memang dananya terbatas lah, tidak bisa ikut kelas, tidak bisa panggil private teacher ke rumah, saya sediain video-videonya, ya namanya YouTube ya tinggal klik, oke? Saya sediakan video-videonya di situ, nanti kalau memungkinkan saya akan buka juga discussion group di WhatsApp, kalau memungkinkan ya. So, thank you very much for staying this far with me. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan share ini. Liatin ini ke teman-teman atau ke orang tua atau ke guru di sekolah. Jadi ada bayangan, semua orang ada bayangan bahwa IELTS itu seperti apa. Okay, so there you go. Thank you very much. See you in my next video. Ciao. In audio.